ketika Ronaldo di bangku cadangkan, Portugal menang besar. Menang dengan skor 6-1 Menang skor ya? 6-1. Okay. Bono adalah saving terakhirnya dari tim Maroko. Gitu. Dan kunci permainan Bono adalah terlihat pada adu penalti. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku, Uci Suwaibah. Saya Merin Anderson. Dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022, Salam Olahraga. Salam olahraga. Oke, Bung, ini kita bakalan membahas pertandingan yang menurut Uci sangat-sangat spesial dan juga unik, Bung. Iya. Dan ini cukup menarik, pasalnya Portugal akan menghadapi Maroko, tim kejutan dari grup F, Bung. Iya. Oke, ini Maroko versus Portugal akan bertanding pada Sabtu 10 Desember 2022 pukul 10 malam atau malam minggu ya Bung ya? Malam minggu ini ya. Malam minggu. Nah bagi kalian pendukungnya Maroko ataupun Portugal jangan lupa saksikan ini perebutan satu tiket yang mungkin bakal terjadi kejutan-kejutan lagi dari Maroko maupun Portugal. Oke Bung, sebelum kita lanjut ini head to head kedua tim seperti apa? Ya, kedua tim baru bertemu 2 kali ya. Dan keduanya bertemu di Piala Dunia. Oke, bertemu 2 kali? Iya, dan Maroko menang sekali dengan skor 3-1 di Piala Dunia 1986 Meksiko. Kemudian Portugal menang juga 1 kali di Piala Dunia terakhir 2018 di Rusia. Berarti ini pertemuan ketiga? Pertemuan ketiga. Oke, untuk catatan pertandingan untuk lolos ke 8 besar ini gimana, Bung? Iya, Maroko jelas ya. Jadi menghadirkan kejutan dengan menyingkirkan favorit juara Spanyol. Ya, itu tidak terduga juga. Itu. Tidak terduga juga karena setelah melewati gempuran-gempuran yang luar biasa dari Spanyol dan Spanyol gagal mencetak gol, akhirnya ditentukan oleh penalti. Dan Spanyol tidak beruntung karena kiper Maroko Bono bermain cukup apik, menggagalkan 3 penendang Spanyol. Jadi Yasin Bono ini adalah pemain Maroko kelahiran Kanada, menjadi bintang dari kemenangan Maroko pada pertandingan ini. Okay. Bono adalah saving terakhirnya dari tim Maroko. Dan kunci permainan Bono adalah terlihat pada adu penalti. Bagaimana dia menggagalkan 3 penendang penaltinya Spanyol. Padahal sebelumnya itu pas laga masih berlangsung, dia juga jatuh bangun, Bu. Iya, dia beberapa kali melakukan penyelamatan ketika tendangan-tendangan, tapi nggak banyak. Karena Spanyol juga kesulitan untuk menembus pertahanan Maroko. Oke, kalau untuk Portugal sendiri, Bung? Portugal juga mengejutkan. Mengejutkan pertama adalah dia membangku cadangkan Ronaldo. Oke, membangku cadangkan Ronaldo. Iya, ketika Ronaldo di bangku cadangkan, Portugal menang besar. Menang dengan skor 6-1 Menang skor ya? 6-1. Dan gaya permainan Portugal justru jadi lebih menarik. Apa sih poin plusnya ketika mencadangkan Ronaldo sendiri, Bung? Kita belum bisa membandingkan karena ini baru di turnamennya baru ya. Satu karena pertandingan. baru satu Tapi pertandingan. kalau kita lihat dari pertandingan Kalau lihat sebelumnya, pertandingan, para pemain Portugal yang banyak pemain muda ya, terlihat enjoy, lebih dinamis, dan seolah-olah tidak perlu melayani seseorang untuk mencetak gol. Jadi semuanya bergerak dengan bagus gitu. Jadi pemain-pemain muda yang baru bergabung, apalagi ya Bung ya, baru bergabung dengan timnas Portugal sendiri itu lebih leluasa ya Bung ya. Lebih leluasa lebih bergerak, enjoy, nggak segan lagi. Lebih segan lagi. Oke, baik. Berarti ini apa ya? Sisi positifnya juga Bung. Ada bisa jadi ini pada saatnya memang transisi ya, transisi pemain. Ya ketika di masa akhir karirnya Ronaldo, kan nggak mesti selalu harus dimainkan sebagai starter ya. Dan apalagi di laga-laga penentu ketika melihat karakter lawan adalah cukup bagus, ya pelatih harus berpikir keras. Oke, ini ada kemungkinan nggak Bung, pertandingan kali ini bakal memakai sistem seperti itu atau komposisi pemain yang dimana Ronaldo dicadangkan lagi? Ada peluang kalau melihat hasilnya, bagaimana dia bermain, bagaimana dia meraih kemenangan. Fernando Santos bisa aja membangku cadangkan Ronaldo ya. Tapi harus kembali lagi kepada analisis skuad staf pelatih.
apakah karakter Swiss yang dia kalahkan 6-1 sama dengan Maroko? Nah, ini akan jadi penentu. Bisa jadi Ronaldo malah kembali starter. Karena bisa dengan hadirnya Ronaldo, bisa jadi pemain bertahannya Maroko akan terfokus pada Ronaldo, yang lain bisa bergerak aktif. Oke, tapi menurut Bung Sam sendiri, ini bakal jadi Saya starter 50-50 ya, 50-50? karena kemenangan Oke. kemarin akan menjadi tonggak bagi pelatih untuk menentukan starting line up pada pertandingan Maroko. Karena ini kemenangan besar. Dan bagaimana pemain-pemain muda menunjukkan kualitasnya, bahwa mereka siap untuk mengangkat Portugal menjadi lebih baik. Oke, di sisi lain menang 6-1 Portugal. Tapi di sisi Maroko juga mengejutkan, menang atas Spanyol. Adu penalti. Adu penalti. Nah, ini gaya bermain dari Maroko sendiri itu seperti apa Iya. Bung sebenarnya? Maroko masih menunjukkan gaya permainan yang sama ya. Dia main bertahan, mengunci para pemain kunci lawan, tidak bergerak bebas, artinya membatasi ruang gerak pemain kunci lawan, sehingga meminimal ruang untuk lawan membuat peluang gol. Oke. Ya. Ini kan membatasi gerak dari pemain kunci lawan. Ya, kemudian melakukan serangan balik. Kira-kira ini dari Portugal siapa Bung yang bakalan dikunci gerakannya oleh para pemain Maroko, Bung? Portugal ini cukup banyak yang bisa diwaspadai, tapi dengan Tapi melihat kalau semuanya kan nggak mungkin. nggak Bung. mungkin. Ya, semua tim pasti saling mewaspadai semuanya. Tapi kunci permainan Portugal sekarang ada di Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Iya. Berarti ini nanti kira-kira ada kemungkinan Bruno Fernandes itu bakal adanya penjagaan ketat dan juga mengunci Terutama pergerakan. lini tengah ya. Oke, lini tengah. Kalau misal nih Maroko memenangkan pertandingan ini, apa sih Bung sebenarnya motivasi dari Maroko sendiri harus bisa mengalahkan Portugal? Ya, Maroko pasti ingin Apa yang diunggulkan? mencatat sejarah ya. Ya, Tapi mencatat Maroko sejarah. bukan tim kemarin sore istilahnya. Artinya di dalam sejarahnya Maroko pernah juara Piala Afrika, juga pernah runner up Afrika, dan di Piala Dunia memang dia tidak terlalu jauh. Tapi dalam sejarah ada 8 tim perempat final. Maroko adalah bagian dari 7 tim yang pernah merasakan gelar juara. Satu-satunya tim yang tidak pernah merasakan juara adalah Kroasia. Oke, baik. Iya, artinya dengan bekal sejarah mereka yang juga pernah juara, sebenarnya tidak terlalu kejutan besar. Ini artinya ada kebangkitan. Karena Maroko juga pernah mencapai babak 16 besar di Piala Dunia. Itu Ini- prestasi terbaiknya sebelumnya. Sekarang Berarti prestasi terbaik sekarang jadi masuk perempat final. Perempat final. Ya, kalau dia oke. bisa mencapai semifinal, ya lebih baik lagi. Tapi ada kemungkinan nggak nih Bung kalau melawan Portugal ini? Mungkin saja sih. Mungkin. Iya. Terus ini mungkin terakhir, peluang lolos Bung. Saya masih melihat Portugal masih berpeluang. Portugal, besar. kenapa? Iya. Karena ketika Portugal bisa membongkar pertahanan dengan gaya bermain kayak Swiss, bagaimana mereka bisa masuk bermain secara dinamis, bergerak dari kedua sayap, Bernardo Silva, dari kiri, di kanan ada Joao Felix, di tengah nanti Ramos juga lebih, kemudian Rafael Leao juga bermain cepat itu ketika dia dipercaya untuk bermain. Ini bisa membongkar pertahanan Maroko ya. Kalau apalagi Maroko pada pertandingan terakhir kayak habis-habisan untuk melayani Spanyol. Artinya memang pada hari yang sama mereka main, tapi dalam kondisi soal kebugaran Portugal lebih bugar dibanding Maroko. Oke, berarti Iya. intinya dari pembahasan kita kali ini nanti kita bakalan menunggu apakah penyerang dari Portugal mampu menggempur pertahanan Iya. dari Maroko sendiri. Kita lihat saja Kita lihat gimana kualitas mereka seperti Hakim Ziyech CS menghadapi ya. Babang Dodo. Babang Dodo CS. Oke Bung, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan kita. Bagi kalian pendukungnya Maroko maupun Portugal, bolehlah tulis-tulis dukungan kalian di kolom komentar. Aku Ciswaibah, Saya Merin Anderson. pamit undur diri. Bye-bye.